Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Febrianto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Android pada materi gerak lurus untuk peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Payakumbuh. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afifah Salsabila, NIM 18231098, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun pokok pembahasannya adalah pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran sangat monoton saat ini seperti buku cetak atau PowerPoint. Nah, oleh karena masalah ini timbullah masalah baru, yaitu siswa bersifat pasif, di mana guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa hanya menerima pelajaran oleh guru saja. Oleh karena itu tidak ada timbal balik oleh guru kepada siswa atau sebaliknya, siswa terhadap guru. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah agar fokus pada materi yang dibahas, yaitu desain multimedia interaktif berbasis Android dibuat dengan perangkat lunak Adobe Flash CS6 dibantu CorelDRAW X4, Adobe Photoshop, dan Vegas 7.0 pada materi gerak lurus. Selanjutnya, subjek penelitian untuk siswa SMP Negeri 2 Payakumbuh kelas 8. Dan untuk aspek yang diukur dalam penelitian ini hanya pada aspek memahami materi gerak lurus saja. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menghasilkan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan konstruktur bahasan garis lurus yang dikembangkan. Selanjutnya, untuk mengetahui kelayakan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan konstruktur bahasan garis lurus untuk peserta didik kelas 8 SMP. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap penggunaan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan konstruktur pembelajaran bahasan garis lurus yang dikembangkan pada peserta didik kelas 8 SMP. Selanjutnya, ada dua asumsi yang dapat dijabarkan, yaitu siswa dapat lebih memahami materi gerak lurus dengan media pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan praktis. Dan juga guru dapat dipermudah untuk menyampaikan materi multimedia interaktif tersebut. Baiklah, bagian kedua yaitu kajian teori. Yang pertama adalah minat. Abdurrahman dalam Iman Setia menyatakan minat adalah kecenderungan individu untuk memberikan perhatian dalam sebuah situasi atau aktivitas serta bertindak terhadap individu lain dengan perasaan senang, di mana peneliti ingin menumbuhkan minat siswa SMP terhadap materi gerak lurus yang dipelajari. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Nah, di sini penting sekali peran media pembelajaran, di mana dapat membantu guru dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Selain itu, dapat menimbulkan semangat belajar pada peserta didik. Selanjutnya adalah gerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan suatu benda terhadap benda lain berubah. Nah, di sini adalah materi yang akan diangkat oleh peneliti. Selanjutnya adalah mobile learning. Mobile learning adalah pengembangan dari e-learning. E-learning yaitu pembelajaran berbasis online dengan menggunakan mobile atau smartphone, yaitu mobile learning. Selanjutnya adalah research and development. Menurut Sugiono,
Penelitian dan pengembangan research and development adalah metode penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana peneliti itu mengangkat jenis penelitian dalam pengembangan produk ini menggunakan penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D. Di mana tujuan peneliti menggunakan R&D ini adalah untuk mengembangkan dan menghasilkan produk multimedia interaktif berbasis Android sekaligus mengetahui kelayakan produk yang dikembangkannya. Selanjutnya adalah subjek dan lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini yaitu di SMP Negeri 2 Payakumbuh dan populasinya adalah siswa SMP Negeri 2 Payakumbuh kelas 8 pada waktu semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, di mana sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu siswa kelas 81 dan 82. Untuk prosedur penelitian itu sendiri, yang pertama adalah pembuatan. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pembuatan multimedia interaktif materi gerak lurus. Peneliti melakukan research and information collecting terlebih dahulu, yaitu mencari informasi dan mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian pengembangan ini. Selanjutnya yaitu planning. Setelah mengumpulkan data informasi, selanjutnya peneliti menyusun rencana penelitian yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan. Di sini peneliti membuat produk awal multimedia interaktif dengan bantuan perangkat lunak Adobe Flash CS6 pada mata pelajaran fisika materi gerak lurus yang menarik, sehingga bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Perancangan multimedia interaktif pada pelajaran fisika materi gerak lurus menggunakan beberapa sumber buku sebagai panduan materi. Selanjutnya yaitu develop preliminary form of product. Mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Peneliti melakukan persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Nah, di sini adalah uji ahli, di mana setelah alat selesai dirancang, maka dilakukan uji kelayakan alat dan ahli. Selanjutnya adalah main product revision. Setelah produk divalidasi oleh ahli materi, ahli bahasa, ahli media, dan ahli soal, maka dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari media pembelajaran tersebut. Dan kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang disesuaikan dari saran atau masukan dari validator. Setelah itu dilakukan preliminary field testing. Produk yang telah selesai dibuat selanjutnya diuji cobakan. Nah, yang pertama itu uji coba kelompok kecil yang akan dilakukan pada 20 peserta didik dari masing-masing kelas 81 dan 82 yang terdiri dari 10 orang peserta didik di SMP Negeri 2 Payakumbuh. Setelah itu, peneliti mengonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki kepada pembimbing. Maka peneliti akan melakukan uji coba selanjutnya, yaitu uji coba lapangan atau uji coba skala besar, di mana dilaksanakan dengan 60 peserta didik di kelas 81 dan 82 di SMP Negeri 2 Payakumbuh. Uji coba ini masing-masing responden diberikan angket yang terdiri dari 3 aspek yang terdiri dari 14 pertanyaan. Dan langkah terakhir adalah final product revision. Selanjutnya melakukan perbaikan akhir terhadap modul yang dikembangkan gunanya untuk menghasilkan produk akhir. Hal ini dilakukan jika hasil uji coba produk apabila tanggapan pendidik maupun peserta didik mengatakan bahwa produk ini menarik, kemudian dari segi keefektifan dan kebermanfaatan media pembelajaran pada peserta didik menunjukkan bahwa multimedia interaktif berbasis Android pada materi gerak lurus
yang dibuat menjadi aplikasi telepon genggam dengan bantuan perangkat lunak Adobe Flash CS6 ini ternyata lebih efektif dan bermanfaat bagi proses pembelajaran daripada sebelumnya. Maka oleh karena itu tidak perlu revisi. Namun jika belum sempurna maka dilakukanlah revisi final agar terbentuknya produk yang lebih baik. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, di mana peneliti itu melakukan wawancara, observasi, kuesioner, dan terakhir adalah dokumentasi. Nah, terakhir analisis instrumen angket, di mana instrumen yang digunakan memiliki 5 pilihan jawaban, sehingga skor penelitian total dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu dikemukakan oleh Sudiono. P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P adalah persentase, F adalah jumlah skor yang diperoleh, dan N adalah jumlah skor maksimal. Dan terbentuklah kriteria kelayakan, di mana skor rata-rata dalam bentuk persen lebih besar dari 81% itu disebut sangat layak. Selanjutnya P besar dari 61% dan kecil sama dengan 80% disebut layak. Kemudian P besar dari 41% dan kecil sama dengan 60% disebut cukup layak. P besar dari 21% dan kecil dari 40% disebut tidak layak. Dan P kecil sama dengan 20% disebut sangat tidak layak. Baiklah, itu saja yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.